Welcome back YouTube channel dari Jurnal. Kembali bersama Reva Faruk sebagai host di episode 104. Kali ini kita akan melakukan interview teman-teman secara random untuk mempertanyakan apakah penting edukasi di dalam dunia trading. Sementara kita tahu dunia trading memang betul menawarkan sebuah peluang yang luar biasa, tetapi juga punya kemungkinan rugi. Saat ini begitu banyak di sosial media itu beredar tentang iming-iming cara mendapatkan profit secara cepat. Pertanyaannya simpel satu, apakah masyarakat yakin tentang ini? Apakah masyarakat skeptis tentang ini? Terus bagaimana kesadaran masyarakat tentang pentingnya sebuah edukasi di dalam dunia trading? Mari kita coba tanya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa, dan kita lakukan ini di jalanan. Jadi kita melakukannya di lokasi yang sama, di Jalan Profesor Dr. Satrio, dan tepatnya di depan kantor Trader Hebat Indonesia. Kira-kira apa pendapat mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi? Kita akan mulai cari orangnya secara random. Come on, let's go. Oke, nggak pakai waktu lama, alhamdulillah langsung dapat temen kita. Kebetulan wakil Gen Z nih kayaknya gue lihat ya. Gue mau nanya, kira-kira apa pendapat mereka tentang dunia trading. Kebetulan kan saat ini Gen Z lagi rame-ramenya banget nih tertarik dengan dunia trading. Kita mau tanya pendapat mereka, apakah mereka trading, dan biar nggak panjang lebar langsung aja kita tanya. Oke, kenalan dulu, nama gue Reva Faruk. Rizky. Rizky? Iya, nama gue Rizky. Roy. Oke, Rizky. Rizky udah pernah dengar trading? Ya, udah pernah sering. Udah sering dengar trading? Sorry, teman banyak yang. Teman banyak. Oke, kalau boleh tahu profesinya apa? Profesinya sekarang mahasiswa akhir. Oh, mahasiswa? Masih belajar. Oh, masih keren. Sekolah. Oh, masih sekolah ya. Berarti umurnya? Umurnya masih ya 20-an lah. 20-an, oke. 20-an sama mahasiswa akhir. Seumuran ya. Kalau boleh tahu, menurut lo, trading itu apa pendapat lo di Indonesia saat ini? Ya, trading itu sebetulnya sih banyak orang bilang itu profesi ya. Karena kayak banyak dari mereka yang punya pandangan, oh ini trading itu bisa ngasilin duit, bisa kayak bikin gua kaya dengan cara cepat gitu. Tapi ya apa namanya, as far as I know, dari teman-teman saya yang trading nggak pernah ada yang kaya sih. Nggak pernah ada yang kaya? Nggak pernah ada yang kaya? Oh my god, oke. Yang kaya malah ya udah yang kerja gitu, yang kerja reguler, yang bikin bisnis gitu, malah ya udah gitu loh, yang beneran making money gitu. Making Instead of money. kayak trading kayak gitu sih. Jadi teman-teman lo tuh rata-rata ikut gara-gara FOMO kali ya? Gara-gara FOMO kayaknya, iya benar. Nah, biasanya mereka dapat informasi seperti itu dari mana? Biasanya dari internet sih. Sosial Karena media? Sosial media itu tuh kenceng banget, apalagi banyak influencer ya yang sekarang kayak ya apa namanya, oh ini gue bisa kaya dari trading gini gitu ya, itu sih. Oh gitu, oke. Berarti kalau menurut lo kan tadi lo bilang ini profesi. Iya. Bener nggak? Berarti butuh yang namanya literasi dong? Iya betul. Bener nggak? Oke, pendapat lo edukasi itu penting nggak sih? Ya edukasi itu penting lah, maksudnya dalam semua bidang yang pengen kita tekunin gitu loh. Setuju. Kalau kita mau sesimpel kayak mau jualan kopi aja gitu kan, Betul. ya kita tuh harus tahu dulu kan gimana cara buat kopi. Ya sama lah kayak trading, soalnya kan trading itu sebenarnya ada kayak bukunya ya, banyak gitu, maksudnya dari orang-orang yang terdahulu gitu. Maksudnya kan trading itu basic itu kan dari saham ya, dan itu kan banyak buku-bukunya. Cuman kayak banyak dari teman-teman gua kayak nggak punya Banyak banget bukunya. Iya, cuman kayak ya udah mereka cuman dari internet gitu, dari kayak apa namanya, candlestick yang ini, oh ini kalau ini tuh ntar naik, ini turun, nah apaan itu mah. Padahal jelas-jelas namanya trading itu kan instrumen keuangan. Iya. Ada berbagai macam jenis. Iya. Dan yang jelas itu kan kalau namanya keuangan pasti kita harus tahu fundamentalnya dulu dong. Betul. Benar nggak? Banget, Apa iya. faktor yang menggerakkan harga? Betul. Bukan cuman hanya sekedar lihat apa yang lo bilang tadi, candlestick. Iya, candlestick. Iya kan? Chart gitu. Oke, sekarang kita ke Mas Ray? Mas Roy. Gimana pendapat lo tentang dunia trading? Sebenarnya dari keluarga sendiri udah banyak ya. Keluarga? Tante sendiri udah pada ikut trading semua, udah pada mendorong gua sendiri juga untuk ikut trading. Oh, serius? Iya, tapi gua sendiri sih mau pelan-pelan dulu ya. Sesuai kata Rizky, emang harus edukasinya dulu penting itu kalau masalah trading. Betul dong.
udah terlalu banyak teman yang kesana main buta, kesana main all in dan nggak Buset. tahu sama sekali. Iya, ada yang All main in? all in tanpa pengetahuan sama sekali. Ya alhasil langsung pada Rungkat. ya langsung ngemis sih. Langsung guys, ceban dulu guys, pinjam dulu 100 gitu sih. Serius. Banyak yang gitu. Ini akibat too much information ya. Berarti dari sini teman-teman sebetulnya udah aware sih bahwa sebetulnya trading itu profesi, butuh yang namanya literasi, tapi jangan telan semua informasi tanpa dasar ya. Sekarang kalau misalnya ada sebuah edukasi, wadah, anggaplah seperti komunitas atau sebuah tempat belajar, setuju nggak? Setuju, bisa saling bantu jadinya. Saling bantu. Saling bantu, jadi kesananya terarahkan ilmu apa niat yang ada, jadi terarahkan mau kemana gitu. Nggak bener-bener strictly buta untuk all in dengan niatan ingin kaya doang gitu. Oke. Niatnya dibantu dengan orang-orang lain yang membantu. Oke, gue sendiri tuh di dalam konten-konten gue sering banget mengatakan tentang bahwa all in itu cara ceroboh. Terutama karena kan kalau kita lihat di konten-konten semuanya ngomong, oh today trading besok udah kaya. Pada faktanya begitu dijalani rungkat. Menurut lo kalau kita buat konten tentang bagaimana pentingnya edukasi dan money management dan risk management, menurut lo itu positif atau enggak? Sangat positif, sangat membantu. Baik. Mengurangi lagi risk-risk. Ya orang-orang all in lagi gitu. Dan Risk-risk orang FOMO gitu. betul. By the way, kalau boleh tahu nih, lo cita-citanya apa? Sendiri sih untuk jadi content creator juga ya. Content Untuk jadi creator. filmmaker kurang lebih. Maka butuh proses dong. Butuh proses yang benar. Buat kalian para Gen Z ya, karena gue lihat nih anak-anak muda semangat, ini ada keinginan untuk belajar trading. Kalau lu sendiri Kayak saya pengen punya agensi aja sih. punya agensi, oke. Pesan kalian mungkin buat teman-teman yang lagi nonton di sana, mungkin mulai dari lu dulu deh. Ya jangan terlalu FOMO sama hal-hal yang kayak diiming-imingin untuk dapat duit sih, karena maksudnya kalau kita lihat dari realita aja ya, ini kan mobil banyak kayak yang bagus-bagus, mereka tuh nggak ada yang trading men, maksudnya mereka tuh pasti ada yang trading tapi pasti mereka tuh udah lebih belajar gitu, mereka tuh nggak kayak kalian lah gitu yang FOMO terus habis itu langsung all in, habis itu ya cuma belajar di internet habis itu berharap jago tuh nggak ada men, orang-orang kayak gitu tuh nggak ada. Tapi lu pernah dengar nggak? Jadi ada namanya buku Market Wizard, itu bukunya ada beberapa series. Di sana mereka diceritakan tentang figur-figur yang sukses, tapi mereka melakukannya sejak puluhan tahun. Jadi mereka proses dari seorang retail sehingga menjadi seorang hedge fund terkenal dan masuk majalah Forbes. Oke. Dari sana menurut gua itu sumber literasi yang bagus bahwa trading itu punya jenjang karir yang bagus, step by step, bukan tiba-tiba malam instan. Itu maksud gue. Lu optimis gak kira-kira Indonesia akan tumbuh? Sebenarnya kalau gue sendiri ya ngeliat gitu, optimis itu ada, punya optimis besar lah untuk Indonesia, cuman maksudnya perlu waktu lama aja sih, karena sesimpel kayak ya kita lihat aja lah indeks literasi di Indonesia itu masih rendah banget gitu, dan gimana caranya kita mau nyadarin masyarakat untuk kita, oh iya kita harus belajar dulu, sedangkan indeks literasinya aja masih kurang. Itulah kenapa kita buat konten. Oke. Jadi tadi pesan lo singkatnya, Jangan pernah kebawa FOMO sama hal yang kita belum tahu apa namanya pastinya kayak gitu. sama investasi leher ke atas dulu kali ya. Iya, Setuju ya? setuju. Oke. Roy, Sendiri sih mau bilang semuanya pasti ada prosesnya. Gak ada yang namanya jalur pintas untuk kemana-mana. Pasti semuanya ada proses, jalanin proses itu dan nikmati semua apa kegarman, pokoknya nggak enakan itu dirasain. Pahit, pokoknya ya harus. segala-gala harus Ya. dirasakan. Gak ada yang namanya jalur pintas untuk kaya. Setuju, gue setuju. Jadi tadi teman-teman kita ini dari Gen Z udah bilang nggak ada jalan instan. Jelas butuh literasi, namanya profesi apapun bidangnya di dalam dunia ini itu kita butuh namanya step by step, benar ya, proses. Itu yang paling penting. Jadi pesan dari mereka ini luar biasa, ini mewakili para Gen Z, dan mudah-mudahan Gen Z yang nonton juga merasakan hal yang sama, punya semangat yang sama, apapun profesi yang kalian ingin capai nanti. Mudah-mudahan teman-teman yakin bahwa semuanya butuh proses. Oke, makasih banget waktunya. Mudah-mudahan gue doain lu sukses. Amin. Ya, Amin. semangat terus. Oke. Lu juga ya Roy, sukses terus pokoknya. Thank you udah kasih waktu. Ini kalian mewakili Gen Z keren nih, top semuanya.
akhirnya kita udah dapat 2 orang lagi, anak muda. Kita coba cari lagi yang lain ya. Siapa tahu mereka ada kasih input yang bagus lagi. Tadi bagus banget soalnya. Come on, let's go. Kita dapat lagi buat yang kita tanya-tanya tentang edukasi di dalam dunia trading. Kira-kira apa pendapat Mas Hari? Oke, salah dulu. Saya Reva Faruk. Saat ini lu udah pernah dengar trading? Udah pernah sih. Waktu lo lihat apapun lah iklan atau orang ngomongin trading, ada ketertarikan? Ya sempet ada sih, pengen lihat juga. Mungkin nggak seorang bisa berhasil di dalam dunia trading? Kemungkinan berhasil juga bisa ada juga. Kalau boleh tahu profesinya apa? Saya sekarang kerja jadi cook di kitchen. Oh, chef. Ya. Oke. bisa. Chef itu belajar nggak? Kalau saya dari awal belajar. Berarti profesi kan? Ya. Oke. Berarti kalau trader itu adalah profesi, berarti trader juga butuh sekolah kan? Butuh juga. Butuh juga tuh. Butuh ya, butuh belajar ya. Butuh belajar juga. Oke. Kenapa lu ngerasa menjadi seorang chef itu butuh belajar? Karena emang kita pertama harus tahu ilmu-ilmunya dulu, basic-basicnya dulu, teorinya, baru kita bisa ke prakteknya. Setuju. Dan yang pasti kalau dijalankan dengan asal-asalan, mungkin ngelihatnya gampang, Iya. tapi begitu dilakukan kan Kita pasti berantakan. berantakan. Iya. Kan ada SOP-nya. Ada SOP-nya. Setuju ya? Setuju. Oke. Jadi menurut lo kalau misalnya orang untuk bisa sustain atau dia punya karir di dalam profesinya, apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama kita fokus dulu sih. Fokus buat tujuan, buat profesi kita. Jadi kita harus tahu. Harus punya tujuan Harus dulu. punya tujuan. Yang Harus penting. punya tujuan dulu, terus harus fokus. Dan yang pasti harus edukasi dulu. Edukasi dulu. Lo percaya nggak bahwa investasi leher ke atas itu membuat orang jadi lebih baik? Iya, harus. Ya. Setuju nggak dengan pernyataan bahwa pendapatan sesuai dengan kemampuan? Setuju. Setuju. Iya. Oke. Berarti kalau seorang punya kemampuan, dia belajar untuk punya kapabilitas yang baik di dalam profesi, mungkin nggak dia achieve dia punya goal? Pendapat lo? Bisa. Bisa ya? Kemungkinan besar bisa. Ya. Tapi dengan catatan yang tadi, Iya. investasi leher ke Investasi atas. leher ke atas. Oke. Terima kasih atas waktunya. Siap. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Oke, thank you. Oke teman-teman, kita tadi barusan dapat jawab dari salah satu chef di One Satrio. Kita coba putar lagi. Langsung jalan yuk. Oke teman-teman, akhirnya kita ketemu lagi nih sama perwakilan Gen Z. Ada Alia, Alivia. oh Alivia, Dinar. Oke, Alivia, Dinar. Nah kita akan tanya pendapat Alivia sama Dinar tentang dunia trading yang mereka ketahui. Jadi kita benar-benar nanya sama random people, so apa yang mereka ketahui. Oke, mulai dari Alivia dulu, umurnya berapa? 22 tahun. 22 tahun, cantik ya. Nah, terus profesinya apa kalau boleh tahu? Waiter. Oke, kalau kamu umurnya? 18 tahun. 18 tahun, Ya. luar biasa, ini Gen Z banget ya. Oke, apa yang Alivia tahu tentang dunia trading? Mungkin taunya dari mana dulu kali? Biasanya banyak youtuber yang ngasih aja sih, yang ngasih Insight ya? insight tentang invest. Ya, investment, dunia trading. Oke, apa yang Alivia lihat? Apakah ini sebuah opportunity atau malah kebalikannya? Kalau saya sih karena udah tahu cerita-cerita dari teman-teman ya, teman-teman banyak yang nyoba. Kebanyakan tuh malah hasilnya tuh nihil gitu, jadi Kebalikan yang Iya, malah kebalikan. didapat ya. Terus kalau misalnya hasilnya rata-rata mereka setelah rugi begitu, itu biasanya mungkin konsumsi sosial media. Mungkin apakah mungkin karena tidak dibekali pengetahuan? mungkin iya karena kemakan dari sosial media juga sih. Biasanya kemakan iming-iming profit ya. Profit instan, profit cepat. Jadi pendapat Alivia, bagaimana teman-teman kita yang nonton ini, mereka supaya jangan sampai seperti teman-teman yang rugi itu.
mungkin ambil pelajaran dari banyak orang-orang yang udah rugi aja sih. Jadi Pelajaran dari orang-orang yang udah rugi. Iya. Ini bagus banget sih, keren. Kenapa sampai rugi gitu loh, benar nggak? iya, Apakah karena FOMO, ikut-ikutan, atau bahkan tidak dijalankan dengan pengetahuan? Oke, berarti setuju nggak kalau dengan investasi leher ke atas? iya benar. Benar, setuju ya. Karena ilmu pengetahuan itu buat orang jadi lebih baik. Iya. Benar ya. Kalau kamu, apa pendapat kamu? Ya, apa yang didengar dari teman-teman kamu? Ada yang pernah ikut trading? Ada sih, itu rata-rata juga kan ada penipuan juga ya. Oh iya, Banyak penipuan juga. banyak juga. Mungkin karena mereka FOMO dan dia nyari yang murah juga, Iya. jadi dia mau aja, Oh, kan banyak. terus apa pesan-pesannya supaya jangan orang sampai FOMO? Teliti dulu ya sumbernya. Teliti dulu sih, Teliti buat dulu. nyari tahu dulu lah. Nyari tahu dulu. Oke. Berarti yang namanya orang, apalagi udah ngeluarin uang sesuatu, mesti cari tahu dulu nih. Benar nggak? Kan ya dong, kita keluar uang kan mesti harus teliti, jangan sampai nyesel belakangan kan. Ini makasih banget waktunya. Mungkin ada kasih cita-citanya mau apa? Cita-citanya mau jadi guru sih. Mau jadi guru? Ya. Wah, hebat. Kenapa mau jadi guru? Karena lagi kuliah juga, nerusin kuliah. Oh kamu, oh ini hebat loh. Dia kuliah juga sambil kerja. Iya. Terus? Dari studinya kan yang diambil juga pendidikan, jadi emang Oh kuliahnya jurusan apa kalau boleh tahu? pendidikan sosiologi. Oh pendidikan sosiologi. Oke, mudah-mudahan sukses ya. Kalau kamu Aku mau jadi chef sih. mau jadi chef, berarti harus ikut apa? Pendidikan juga dong. Punya sekolah masak. Berarti oke. Ya mudah-mudahan berjalan lancar. Berarti pendidikan penting ya, investasi leher ke atas ya. Setuju nggak dengan pernyataan bahwa pendapatan itu sesuai dengan kemampuan? Setuju ya. Berarti apapun profesinya pasti ada resikonya. Itulah kenapa orang harus siapkan kemampuannya dulu. Setuju ya? Setuju. Makasih banget nih semuanya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sukses. Makasih atas waktunya. Thank you. Oke, itu dia tadi wakil dari Gen Z, cewek-cewek cakep-cakep, masih muda dan ternyata luar biasa. Kuliah, tapi juga sambil ngambil pekerjaan. Salut banget sama yang kayak gini. Nah, ini yang baru dicontoh harusnya sama Gen Z di luar sana. Top. Tadi kita ambil kesimpulan dari teman-teman semuanya yang sempat kita jumpai secara random. Sebagian besar adalah mahasiswa dan sebagian besar ada juga yang bekerja sambil belajar dan ada juga seorang praktisi, kebetulan juga chef. Dan di sana saya sempat bertanya apakah chef butuh SOP jelas, apakah chef butuh edukasi jelas. Nah, di sini kita tahu betul bahwa yang namanya profesi apapun pasti ada resikonya. Begitu juga menjadi seorang trader. Di sini kita belajar juga bahwa apapun di dalam dunia ini tidak ada yang instan. Artinya teman-teman udah mulai bisa memfilter konten mana yang layak ditonton. Kita tahu bahwa media sosial ini bisa dijadikan alat propaganda. Disinilah kebijaksanaan kita sebagai orang yang belajar harus bisa memilah-memilih. Pesan kita satu, jangan pernah berharap hal instan kalau kita tidak mempelajari dengan serius. Makanya kita punya tagline, logika trader. Itu maksudnya apa? Jalankan profesi ini dengan logika. Semoga teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi. Ada dapat pelajaran dari episode 104 ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Reva Faruk. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. May Allah bless you all.